Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penjelajah Muda. Sehat selalu untuk kita semuanya, amin ya Allah ya robbal alamin. Bagaimana kalian semuanya? Sudah pada ngopi belum? Ngopi dong, biar gak panik. Iya. Kali ini kita akan bahas lagi satu hal yang sedang hangat. Tapi bukan kopi, bukan minuman, bukan makanan, apalagi sorabi 50 ribuan hiji peling baca. Yang akan kita bahas nih yang hangat ini yaitu BBM, bahan bakar mahal ya. Bahan bakar minyak maksudnya. Premium udah gak ada ya. Pertalite, Pertamax, kemudian subsidi aplikasi 1 Juli. Nah, itu kita akan bahas hal itu. Yang katanya bikin resah lah, bikin ribet lah, bikin pusing maksudnya, mager, capek, rungsing, pokoknya mah sejabana gedingan gitu. Nah, kita akan bahas hal seperti itu. Jadi bagi kalian yang berpikir hal seperti itu, yang merasa ribet dan sebagainya, mending simak deh video ini baik-baik ya sampai selesai. Kita akan bahas hal itu semua, mulai dari awal sampai akhir, dan kita akan pahami step by step. Yang pertama kita harus pahami ini masalah yang ada di Indonesia. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa bisa jadi trending seperti ini? Kenapa ada kebijakan seperti ini? Kenapa Pertalite bisa jadi disubsidikan? Kenapa sih sebenarnya, ada apa penyebabnya gitu loh? Penyebabnya adalah ekonomi global ini sedang bergejolak gitu loh. Angka inflasi, kenaikan angka inflasi hampir di seluruh negara terjadi gitu. Jadi itu faktor yang utamanya, sehingga Pertalite dijadikan subsidi oleh pemerintah, dan ini adalah salah satu cara untuk menekannya gitu. Namun sebelum itu kita pahami dulu, sudah tahukah apa itu subsidi? Kenapa bersubsidi? Pertalite subsidi, seperti apa sih subsidi gitu? Emang apa artinya subsidi? Jangan-jangan dari kita semuanya banyak yang belum tahu apa itu subsidi. Ya, subsidi itu adalah bentuk bantuan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Nah, dari mana ini anggarannya? Dari mana ini anggarannya Indonesia kok bisa Pertalite disubsidikan? Dari mana takut turun ke hati? Bukan, tapi dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Itulah subsidi. Jadi sampai sini kita pahami dulu apa itu subsidi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya Pertalite ini apa dan dari mana sih? Sebenarnya kita Pertalite itu bensin bahan bakarnya itu dari mana? Nah, untuk BBM sendiri, minyak sendiri, kita ini impor dari Singapura, Cina, dan Korea. Untuk Pertalite sendiri merupakan BBM 93 RON Pertamax yang dicampur dengan nafta, sehingga sehingga menjadi bahan bakar dengan nama Pertalite, seperti itu. Namun kadang juga negara Indonesia gitu ya, Pertamina Indonesia itu suka memesan impor yang langsung jadi gitu. Jadi kilangnya bukan dari kita, tapi kilangnya dari sananya langsung gitu. Namun itu kadang-kadang, tapi kebanyakan kita impornya yang mentahnya, lanjut di kilang dari sini, seperti itu lah. Kilang, apa kilang? Kilang itu adalah pabrik yang mengolah minyak gitu menjadi produk produk petroleum. Emang bahasa Sunda atau gitu jeung jadi katanya. Tapi kalau bahasa Indonesia tetap petroleum gitu. Bahasa Sunda nama berpetroleum gitu.
Kemudian hal yang selanjutnya kita harus pahami kenapa Pertalite harus menggunakan aplikasi Pertamina dan link aja. Kenapa harus 2 aplikasi gitu? Kemudian apa sih penyebabnya? Kenapa kok segitunya gitu loh harus pakai aplikasi? Apa tujuannya? Nah itu kita kembali lagi penyebabnya yang jelas kan karena faktor ekonomi global yang sedang bergejolak, angka inflasi sedang naik-naiknya nih, tinggi-tinggi banget gitu. Nah kita ketahui untuk kenaikan inflasi dari dari rilis BPS Badan Pusat Statistik pada bulan Mei 2022 nih, jika melihat tingkat inflasi negara anggota G20 yang telah mengumumkan data inflasi pada Mei 2022, inflasi Uni Eropa itu tercatat sebesar 8,1%, diikuti Jerman 7,9%, Italia 6,9%, Korea Selatan 5,4%, dan Prancis 5,2%. Lalu untuk Indonesia sendiri berapa? Untuk Indonesia sendiri itu ada di angka 3,47%. Nih, Badan Pusat Statistik melaporkan realisasi inflasi pada Mei 2020 tercatat sebesar 3,55%. Sedikit meningkat jika dibanding pada April 2022 yang tercatat 3,47%. Oh, berarti sekarang udah naik lagi guys, 3,55%. 3,55% naik lagi. Selain itu, kita juga memiliki tantangan tersendiri lagi yang lain. Yang pertama, komoditas energi udah jelas. Selain BBM ada lagi gas, kemudian ya mencakup energi lah, gas, kemudian listrik juga termasuk, pokoknya yang menyangkut tentang energi. Kemudian bahan pangan lah sekarang juga sedang trending, di TV-TV juga sedang dibahas gitu loh tentang krisis pangan ini gitu loh. Itu 2 tantangan yang sedang hangat sekali dibahas di negara kita. Do it! Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Nah, pemerintah Indonesia saat ini sedang menekan angka inflasi tersebut, sedang menekan harga-harga kenaikan baik dari energinya maupun dari pangannya juga. Dengan cara apa? Yaitu dengan menggunakan APBN disubsidikan gitu loh. Nah, salah satu strateginya yaitu dengan menggunakan aplikasi. Jadi setiap orang yang memiliki kendaraan itu wajib mendaftarkan diri di Pertamina gitu. Tapi tenang guys, untuk mendaftar diri juga gak ribet sih. Ntar kita bikin tutorialnya ya, habis video ini kita bikin tutorialnya gitu. Itulah salah satu cara pemerintah saat ini yang sedang menekan harga-harga tersebut gitu. Jadi tenang sajalah, jangan khawatir, ya kan? Yang khawatir itu ketika rencana ini gagal dilaksanakan, alias gatot, maka itu sangat luar biasa. Pusingnya gimana caranya lagi, harus bikin konsep lagi, harus bikin strategi lagi, harus bikin apa nih, proposal, konsep, kemudian presentasi dan sebagainya. Mending kalau misalnya selaras, sense gitu loh, satu nalar. Kalau misalkan dari berbagai lembaga beda perspektif, itu sangat sulit dan ribet dan panjang lagi waktunya, lama lagi. Yang ada malah keburu naik gitu loh, bukan ditekan gitu. Untuk harga nih, kita perlu ketahui juga
Untuk harga ini kita terbilang sangat murah karena ini ditekan sangat luar biasa Indonesia ini. Buktinya jika dibandingkan dengan negara-negara lain sangat jauh guys. Untuk BBM di negara Singapura saja 1 liternya itu sudah mencapai angka 32.400 di Singapura. Padahal impor kita dari sana. Kemudian Jerman 1 liternya 31.800. Untuk Thailand 20.000. Nah untuk di Indonesia sendiri Pertalite 7.500. Pertamaxnya 12.500, masih murah. Dan tenang saja untuk perencana pengumpulan data dan melakukan aplikasi ini, pelaksanaan rencana aplikasi ini, aplikasi Pertamina, kemudian dengan link aja, aplikasi link aja, ini baru 11 titik guys. Ngomong-ngomong, kenapa harus 2 aplikasi gitu loh, Pertamina dan link aja? Kenapa harus link aja juga? Kenapa nggak Dana? Kalau misalkan di Kuningan, kenapa nggak Payday? Kenapa nggak ZPay? Banyak lah. Kenapa nggak Shopee? Kenapa nggak Tokopedia misalkan untuk pembayaran dan transaksi sebagainya? Kenapa nggak Paytrend? Gitu. Baca. Karena ini masih uji coba, jadi mungkin baru 1 aja udah cukup. Ntar kalau misalkan ini udah lancar, mudah-mudahan lancar. Kalau misalkan nggak lancar, nanti ribet lagi. Kemungkinan bisa naik lagi harganya, harga BBM-nya. Pikirkan saja. Ya meskipun setiap kampanye, baik itu dari eksekutif dan legislatif, dalam pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu sebelum itu sering sering diungkapkan oleh mereka dengan janji manis, katanya BBM akan diturunkan. BBM jika saya terpilih BBM saya akan turunkan. Namun sampai sekarang beginilah keadaannya. Karena memang sangat sulit guys, karena sudah jelas sistem global ini seperti apa gitu loh. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus mengikuti sistem yang berlaku, karena kita juga disebutnya, namun manusia hablum minan nas. Ini kan hubungan kerjasama juga, jadi hubungan kerjasama, jadi harus saling mengenakan antara negara satu dengan negara lain. Jadi dibuatlah aturan masing-masing, aturan bareng-bareng sesuai dengan keuntungan mereka masing-masing. Itu yang penting, ini enak itu enak, seperti itu. Semoga semoga rencana ini sukses deh, karena gak ribet-ribet amat. Kalau misalkan kalian download kemudian buka-buka, itu sangat praktis deh kayaknya. Bisa booking juga, di sana ada layanan booking juga, Google Map-nya juga ada. Kita bisa cari SPBU yang dekat itu di mana. Itu yang paling unik itu ada sistem bookingnya gitu. Booking gitu, booking bensin. Dan untuk pembayarannya, tenang untuk pembayarannya. Meskipun aplikasi gitu ya, harus kita download aplikasi, tapi pembayaran bisa cash kok. Karena tujuannya tujuannya itu hanya pengumpulan data. Jadi si warga ini berhak gak gitu loh untuk mendapatkan Pertalite ini? Kayaknya pasti semuanya berhak, karena kendaraan untuk Pertalite ini di bawah 250 cc. Kalau di atas 250 cc itu gak boleh menggunakan Pertalite. Nah, kendaraan beroda 4 itu 2000 cc ke atas itu gak boleh. Makanya harus dikumpulkan datanya. Jadi bagi yang punya kendaraan di atas 250 cc dan 2000 cc, ini jual, beliin lagi kendaraan-kendaraan
yang lain. Mungkin pasti banyak, jadi banyak, jual satu jadi banyak, bisa beli 4 lah, bisa beli 10 lah, bahkan bisa beli 100 mungkin kalau misalkan. Tapi tidak yakin sih kendaraan-kendaraan dengan cc-nya seperti itu, luar biasa mahalnya. Dan kalau misalkan dijual, ribet juga sih, nanti tambah macet gitu guys. Jadi tenang ya, jadi aplikasi itu tujuannya hanya pengumpulan data. Kalau misalkan kita sudah paham, kita tinggal booking, kita pesen, dan untuk pembayaran bisa pakai kode QR. Nanti setiap ini dapat scan kode QR juga, kemudian bisa juga cash di tempat gitu, karena emang tujuannya hanya pengumpulan data. Pembayaran juga tidak harus pakai aplikasi My Pertamina, bisa pakai kartu maupun cash, itu opsional. Cara daftarnya juga simple, gampang. Ntar kita bikin konten selanjutnya tentang tutorial ini, daftar ke My Pertamina. Kebetulan motor saya juga di bawah 250 cc, jadi nanti sekalian. Iya. Sekian dan terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.